Walter Mitty adalah seorang manajer bagian pencetakan foto di perusahaan majalah terkenal bernama Life. Pagi itu dia lagi nge-stalking profil akun teman sekantornya yang bernama Cheryl di sebuah aplikasi kencan online. Walter ini sebenarnya suka sama si Cheryl, tapi walaupun satu kantor sampai sekarang dia nggak pernah berani ngajak ngobrol tuh cewek. Pada profil tersebut tertulis kalau Cheryl adalah seorang single parent dan suka sama tipe cowok petualang. Jauh berbeda dengan dirinya yang introvert serta sama sekali tak pernah bepergian kemanapun. Meski sangat gugup, Walter memberanikan diri mengirim pesan suka ke profil Cheryl. Namun sayang aplikasinya error. Ia kemudian berangkat kerja sambil menunggu kereta datang. Walter mencoba menghubungi operator aplikasi kencan online untuk melaporkan gangguan tadi. Di telepon itu, si operator menjelaskan bahwa sebelum mengirim pesan suka, Walter harus ngelengkapin dulu data-data profilnya sendiri. Soalnya pas dicek ternyata banyak bagian yang Walter kosongin. Kayak dia pernah pergi petualang kemana aja? Apa hal hebat yang pernah terjadi dalam hidupnya? Dan apa tujuan hidupnya? Mendengar pertanyaan-pertanyaan barusan, Walter tak bisa menjawab karena selama ini hidupnya memang membosankan waktu lagi ngobrol. Tiba-tiba Walter menyadari ada keanehan pada gedung di seberangnya. Chips! Thank you! God, you're not worthy! Ternyata semua kejadian barusan cuma imajinasi Walter aja. Sesampainya di kantor, terlihat di atas meja sudah ada kiriman kotak hadiah ulang tahun dari seorang fotografer bernama San. Dalam kotak itu berisi satu roll klip foto sebuah dompet, serta selembar surat bertuliskan terima kasih atas kerja keras Walter selama 16 tahun ini. Bagi San, Walter lah orang yang paling berjasa membuat foto-foto kirimannya menjadi mahakarya majalah Life. Ia juga menuliskan kalau foto nomor 25 adalah hasil foto terbaik di antara semua foto kiriman San. Setelah dicek dari foto-foto tersebut, cuma klip foto nomor 25 aja yang nggak ada. Di tengah kebingungan, mendadak rekan kerjanya meminta Walter membawakan klip foto nomor 25 dari San untuk dibahas di rapat sekarang juga. Walter pun panik. Ia lalu menyuruh si asisten terus mencari, sementara dia akan mencoba mengulur waktu. Dalam rapat, manajer mengumumkan bahwa penerbitan majalah berikutnya adalah penerbitan majalah terakhir mereka, karena nantinya perusahaan majalah Life ini akan berubah menjadi majalah online. Manajer kemudian menyuruh Walter menunjukkan hasil cetakan klip foto nomor 25 dari San untuk dijadikan cover majalah terakhir mereka nanti. Dengan gugup Walter meminta tambahan waktu karena fotonya masih dalam proses. Selesai rapat, Walter memberanikan diri menemui Cheryl dan menceritakan masalahnya saat ini. Sayangnya, tak ada satupun orang yang tahu di mana San berada. Orang-orang tahunya San gak punya HP serta selalu keliling dunia. Melihat Walter kesusahan, Cheryl berjanji akan membantu mencari keberadaan San. Saat jam istirahat, adik Walter memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan kembali piano peninggalan ayah mereka yang dulu sempat dijual. Tapi masalahnya, gara-gara apartemen mereka terlalu sempit, piano itu jadi nggak muat masuk sebagai tulang punggung keluarga. Mau nggak mau, Walter terpaksa harus membayar mahal untuk pindah ke apartemen lebih besar. Pas mau balik ke kantor adiknya memberikan hadiah ulang tahun, mainan tarik-tarikan kesukaan Walter waktu kecil. Di kantor asisten, Walter dapat sebuah petunjuk dari foto-foto kiriman San yang telah dicetak. Ada satu foto bergambar kapal dengan tulisan RKIK Snack si asisten. Yakin San sekarang pasti berada di kapal tersebut ketika pergi di dalam lift, Walter malah ketemu manajernya. Ngeliat Walter bawa-bawa mainan ke kantor, manajer pun marah. Dia nyuruh Walter berhenti main-main dan segera ngasih hasil foto cover majalah nomor 25-nya. That toy, man. No, I'm taking it! Jelly man toy! Give it to me! No! You can't just take my stuff! Lagi-lagi semua tadi cuma imajinasi Walter aja, manajer di situ mengancam bila mereka berdua bertemu lagi.
Namun Walter masih juga belum mengasih foto nomor 25-nya, maka dia bakalan dipecat. Walter kemudian menemui Cheryl dan memberitahu tentang foto kapal bernama Viking Snake pas Cheryl mau googling di mana lokasi kapal Viking Snake itu. Sinyal di kantor mendadak hilang. Dia lalu ngajak Walter jemput anaknya pulang sekolah. Sekalian nyari sinyal di taman, Cheryl dapat kabar dari rekan kantornya tentang lokasi Sun. Waktu lagi sibuk teleponan, Walter mencoba mendekati anak Cheryl dengan mengajarinya beberapa trik skateboard. Meski kelihatan culun, tapi dulu Walter ini rambutnya mohawk. Bahkan pernah juara 1 lomba skateboard sekelurahan. Selesai teleponan, Cheryl langsung kasih tahu bahwa kini Sun berada di Greenland. Mendengar kabar barusan, Walter senang sekaligus bingung. Satu sisi, masalahnya sudah mulai dapat titik terang. Namun sisi lain jarak dari Amerika ke Greenland sangatlah jauh. Apalagi untuk orang introvert sepertinya. Saat kembali ke kantor, dia terus memikirkan bagaimana nasibnya nanti bila foto nomor 25 masih belum ketemu juga. Di tengah kebingungan, lagi-lagi Walter berhayal seakan Sun seperti sedang mengajaknya keluar dari zona nyaman. Keluar zona nyaman, pergi mencarinya ke Greenland. Setibanya di Greenland, Walter pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi tentang keberadaan kapal Viking Snake. Waktu lagi asik ngobrol sama ibu-ibu pemilik bar, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri dan memaksanya nyanyi bareng gara-gara ditolak. Orang itu pun kesal lalu menghajar si Walter. Pas lagi berantem, Walter tak sengaja melihat cincin di jempol pria tersebut mirip dengan gambar pada salah satu foto kiriman Sun. Mendengar nama Sun disebut, pria itu berhenti memukul. Setelah tenang, dia cerita beberapa hari lalu Sun memang pernah ke sini kemudian memfoto tangannya. Si pria ini adalah seorang pengantar paket dan kebetulan sekarang dia sedang ingin mengantar paket ke kapal Viking Snake. Ia lalu mengajak Walter ikut pergi naik helikopter bersamanya sambil berharap Sun masih ada di sana. Awalnya Walter menolak gara-gara cuaca terlihat akan terjadi badai. Ditambah pria itu juga masih mabuk parah. Tapi karena tak punya pilihan lain, Walter akhirnya nekat ikut pergi. Setibanya di kapal Viking Snake, si pria menyuruh Walter melompat ke kapal sambil membawa paket pesanannya. Ia berusaha meyakinkan kalau Walter pasti akan berhasil sampai di kapal. Dengan penuh keyakinan Walter pun melompat. ¡Hombre al agua! ¡Paren el motor! ¡Hombre al agua! I'm here. It's not a more bomb! Jesus! His eyes up. Oh my God! Beruntung Walter berhasil selamat. Kapten kapal kemudian memberitahu bahwa Sun kemarin baru aja pindah ke kapal lain dan pergi ke Islandia. Walter lalu meminta sang kapten menghubungi kapal tersebut menggunakan radio, namun karena paket radio yang Walter bawa tadi jatuh ke laut, mereka jadi tak bisa menghubungi siapapun. Walter cuma bisa pasrah menunggu sampai kapal berlabuh. Malam hari, para awak kapal menyambut Walter dengan hangat, bahkan sampai memberikannya kue. Salah satu awak kapal bilang kue itu adalah pemberian dari Sun sewaktu kemarin menginap di kapal ini. Ketika Walter makan, ia melihat di kertas pembungkus kuenya ada tulisan Si awak kapal memberitahu kalau Eyjafjallajökull itu nama suatu gunung berapi di Islandia. Walter pun dapat petunjuk baru kemana tujuan Sun pergi selanjutnya.
Saat tiba di pelabuhan, Walter disuruh buru-buru karena kendaraan di wilayah ini cuma ada satu sepeda aja sedangkan awak kapal yang mau makai sepedanya ada banyak. Mendengar info barusan, Walter langsung lari sekencang mungkin rebutan sepeda. Ketika sedang menikmati pemandangan di sepanjang jalan, si operator aplikasi kencan online menelpon lagi. Dia menanyakan bagaimana kabar dan di mana Walter berada. Walter pun menjawab kalau dia kemarin baru aja dari Greenland. Di sana dia nyaris dimakan hiu, tapi berhasil selamat. Terus sekarang dia lagi di Islandia dalam perjalanan menuju gunung berapi. Ejapala, Joko mendengar jawaban itu. Si operator kagum lalu menawarkan untuk membantu mengisikan kolom-kolom pertanyaan pada profil Walter yang sebelumnya dikosongkan. Selesai teleponan, Walter lengah hingga tak melihat ada tiang di depannya. Akibat tabrakan tadi, sepeda Walter jadi rusak. Ia terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berlari. Hingga sampailah di sebuah penginapan. Di sana dia bertemu 3 bocil yang lagi bawa skateboard. Walter lalu dapat ide. Dia ngajakin tuh bocil buat tukaran mainan sambil bilang kalau mainan tarik-tarikannya kuat banget, nggak bakalan putus walaupun ditarik sekuat tenaga. Ngeliat mainan baru, para bocil itu pun setuju nuker skateboard mereka. Setelah dapat skateboard, Walter mengikatkan 2 buah batu di tangannya, kemudian melanjutkan perjalanan menuju gunung berapi Ejapala Jokuel. Walter di situ merasa aneh, kenapa tak ada orang sama sekali, tiba-tiba terdengar bunyi alarm tanda keadaan darurat. Ternyata sebelum Walter ke sana, seluruh warga sudah pergi terlebih dahulu menyelamatkan diri karena gunung berapinya akan meletus. Beruntung kebetulan ada seorang warga datang dan memberi Walter tumpangan. Holy shit! Faster! Go faster! Oh my God! Setelah berhasil selamat dari letusan gunung berapi-api, asistennya di kantor memberi kabar jika sampai besok Walter masih belum juga menyerahkan foto nomor 25, maka manajer akan memecat mereka berdua. Mau nggak mau Walter terpaksa kembali ke Amerika untuk memberi penjelasan. Walter masih belum juga menyerahkan foto nomor 25, maka manajer akan memecat mereka berdua. Mau nggak mau Walter terpaksa kembali ke Amerika untuk memberi penjelasan. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, terlihat para karyawan sedang sibuk membereskan barang-barang mereka. Banyak karyawan yang diberhentikan demi penyesuaian semenjak majalah Life beralih menjadi majalah online. Ketika manajer datang, dia meminta Walter menyerahkan foto nomor 25. Tapi akibat masih belum selesai, Walter ikut diberhentikan bersama karyawan yang lain hari itu juga. Mendengar keputusan tersebut, Walter merasa keberatan. Selama 16 tahun mendedikasikan diri mencetak jutaan foto kiriman dari fotografer di seluruh dunia, Walter tak pernah melewatkan satu foto pun dan selalu berusaha agar foto cover majalah Life bisa menjadi mahakarya. Tapi cuma gara-gara telat satu foto aja, manajer tega memecat dia. Sayangnya, meski diprotes, manajer tetap tak peduli. Asisten Walter lalu mengatakan kalau hari ini ada banyak karyawan yang dipecat, termasuk Cheryl. Mendengar Cheryl dipecat, Walter bergegas pergi. Dia berencana menghibur dan memberikan skateboard dari Islandianya untuk anak Cheryl. Namun, ketika mengetuk pintu itu dibuka oleh mantan suami Cheryl. Betapa hancur hati Walter. Ternyata Cheryl telah rujuk dengan mantan suaminya. From work.
Sesampainya di rumah, Walter kembali melihat dompet pemberian dari San karena kini dia sudah dipecat dan gak ada gunanya lagi mencari San, ia pun membuang dompetnya. Saat sedang merenung sambil memandangi piano peninggalan sang ayah, seketika Walter sadar kalau salah satu foto kiriman San adalah foto piano itu. Pas ditanya, ibunya ngasih tahu bahwa beberapa hari lalu San memang pernah datang ke rumah. Sebelum pergi, San menitipkan pesan kalau dia sangat bangga serta berterima kasih atas dedikasi Walter selama 16 tahun ini. Bagi San, Walter lah orang yang paling berjasa membuat foto-fotonya menjadi mahakarya agar bisa dinikmati semua orang. Mendengar kalimat barusan, Walter terharu. Sang ibu kemudian memberitahu. San sempat bilang dia akan pergi ke Afghanistan untuk memfoto leopard di pegunungan Himalaya. Semangat Walter pun kembali bangkit. Ia lalu mencari informasi tentang pegunungan Himalaya di internet dan setelah semua siap, Walter berangkat ke Afghanistan, melanjutkan petualangannya menuju Gunung Himalaya. Di tengah pendakian, si operator aplikasi kencan online kembali menelpon, dengan gembira dia mengabarkan bahwa semenjak profilnya diisi lengkap, Walter sekarang dapat ribuan pesan suka dari para wanita. Saat tahu Walter berada di puncak Gunung Himalaya, ia pun membantu menuliskan di profilnya agar lebih banyak lagi wanita yang suka, tapi karena sinyal di puncak gunung jelek, suara mereka jadi putus-putus. Tanpa sengaja dia bertemu seorang pria. Pria tersebut marah gara-gara Walter terlalu berisik dan mengganggunya memotret kucing gunung. Pas dideketin, dia kaget ternyata pria itu adalah San. Betapa bahagia hati Walter setelah berpetualang dari Amerika ke Greenland, lalu ke Islandia hingga sekarang ke Afghanistan. Akhirnya Walter berhasil menemukan San. Walter kemudian bertanya di mana foto nomor 25 yang akan dijadikan cover majalah terakhir Life. San di situ bingung. Padahal dia sudah menaruh foto nomor 25 tersebut di dalam dompet hadiah ulang tahun Walter kemarin bersamaan dengan surat ucapan selamat darinya. Mendengar penjelasan San, dalam hati Walter berkata, "Gu udah jadi bolang, hampir dimakan hiu. Hampir wate. Kena wedus gembel jadi musafir, dipecat, ditikung mantan suami cewek yang gua suka. Ternyata tuh foto ada di dompet gue sendiri. Mana dompetnya udah gue buang." Hah? San menyuruh Walter agar tak perlu menyesal. Kadang hal yang kita anggap sepele justru bisa menjadi langkah awal untuk keluar dari zona nyaman dan merubah hidup kita menjadi lebih berwarna. Meski San sendiri, kecewa foto karya terbaiknya telah Walter buang. Namun dia tak mau berlarut-larut. Bagi San, hidup terlalu indah untuk dilewatkan dengan bersedih. Melihat bocil-bocil lagi main bola di bawah, ia lalu ngajak Walter ikut main bareng mereka. Waktu pulang ke Amerika, Walter ditahan di bandara karena dianggap sebagai penyusup dari Afghanistan. Meski udah dijelasin kalau dia warga negara Amerika dan udah nunjukin paspor serta kartu identitasnya, para petugas tetap menganggap semua itu palsu. Pas ditanya apa ada kenalan yang tinggal atau kerja di dekat bandara ini agar bisa jadi penjamin. Seketika Walter teringat sama si operator aplikasi kencan online yang alamat kantornya dekat dari sana. Tak lama kemudian, Walter akhirnya berhasil keluar setelah meminta bantuan si operator. Mereka berdua lalu berkenalan dan makan bareng walaupun cuma ngobrol lewat telepon aja. Tapi mereka bisa langsung akrab karena dari kejadian-kejadian sebelumnya, si operator jadi tertarik dengan kisah hidup Walter yang baru. Dulu waktu pertama kali teleponan Walter,
hidupnya sangat suram, tak pernah pergi kemanapun, tak ada kejadian hebat yang sama sekali, setiap hari cuma bolak-balik kantor buat kerja aja. Dia kagum, hanya dalam hitungan hari, hidup Walter berubah total, jadi lebih seru semenjak keluar dari zona nyamannya. Saat pulang Walter, adik serta sang ibu setuju menjual piano kisah ayahnya demi memenuhi kebutuhan hidup selama Walter menganggur. Pas mau pulang, tiba-tiba ibu Walter memberikan dompet pemberian Sun yang kemarin sempat dia buang. Ketika diperiksa, ternyata foto nomor 25 memang ada di dalam selipan dompet tersebut, meskipun terlambat dan sudah tak ada gunanya lagi, Walter tetap memenuhi janjinya. Menyerahkan foto nomor 25 pada manajer, sebelum pergi, Walter mengatakan bahwa majalah Life kini memang telah beralih ke online. Manajer juga telah memecat banyak sekali karyawan dari berbagai divisi yang dirasa sudah tak dibutuhkan lagi, tapi manajer harus ingat kalau mereka bukan hanya sekedar karyawan biasa. Mereka adalah orang-orang yang selalu bekerja keras di balik kesuksesan perusahaan Life. Dalam lift, Walter dan asistennya membawa semua barang-barang mereka. Sambil menunggu lift turun, si asisten mengucapkan terima kasih. Selama ini Walter telah menjadi bos yang baik untuknya. Ia lalu bertanya apa gambar mahakarya yang Sun ingin tunjukkan di foto nomor 25 itu. Sayangnya Walter sendiri tidak tahu karena fotonya belum sempat dicetak. Esok hari di suatu kafe, Walter mulai membuat CV untuk melamar pekerjaan baru. Pada ukuran tersebut, dia tak hanya menuliskan pendidikan terakhir dan pengalaman kerja aja, tapi dia juga menulis tentang berbagai pengalaman hebat yang pernah terjadi dalam hidupnya hingga membuat CV itu jadi lebih berwarna. Siangnya, dia pergi ke kantor Life setelah mengambil gaji terakhir. Walter menemui Cheryl untuk memberi semangat agar bisa sama cepat dapat pekerjaan baru serta mengucapkan selamat karena telah rujuk dengan mantan suami. Namun, Cheryl menjelaskan kalau Walter salah paham. Kemarin mantan suami datang, hanya ingin berdiskusi dengan anaknya, sekalian membantu membetulkan kulkas rusak. Cheryl juga mengatakan bahwa dia tak pernah berpikir rujuk sama sekali. Mendengar penjelasan Cheryl barusan, Walter begitu lega sambil mengucap, "Alhamdulillah." Dia kemudian memberanikan diri mengajak pujaan hatinya tersebut pergi berkencan. Dengan gelisah Cheryl menjawab, dia bersedia. Di tengah jalan, mereka berdua tanpa sengaja melihat majalah edisi terakhir Life baru terbit hari ini. Pada cover depan majalah itu tertulis, majalah terakhir ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selama ini telah berjasa membuatnya. Dan ternyata foto nomor 25 mahakarya dari Sun itu adalah foto Walter sendiri. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to